Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ardi Purnomo Ramadan, dengan NIM 21010119191301118. Kali ini kita akan membahas True Delta Facility di Sacramento, California. Oke, untuk PPT-nya sudah kelihatan ya? Langsung aja kita mulai dari slide 1. Untuk deskripsi proyek sendiri, ini merupakan sebuah proyek kanal alternatif di kanal Parivelar yang disusun sebagai solusi memotong sungai Sacramento dan sungai San Joaquin untuk meningkatkan pengeluaran debit dan mengurangi salinitas di lokasi ekspor di Delta Selatan dengan mengurangi infiltrasi air laut. Untuk dengan lokasinya ada di sebelah kanan, yang merah itu merupakan sodetan kali barunya. Lanjutnya, deskripsi proyek. Tim proyek mempresentasikan konsep berikut kepada tim nilai. Struktur asupan baru di HUD CA untuk menarik 4.000 CFS dari Sungai Sacramento. Intake baru akan memiliki struktur rak sampah dan layar berbentuk V atau layar ikan berbentuk gergaji dan fitur bypass ikan. Kecepatan pendekatan desain adalah 0,2 fps. Stasiun pompa akan dibangun sebagai bagian dari struktur intake untuk menarik 4.000 CFS yang diperlukan. Air akan dikirim dari HUD CA ke South Fork and dari Sungai Makelumne dekat pertemuan dengan Snodgrass Lodge oleh kanal baru. Di ujung hilir kanal ada outlet struktur yang terjaga keamanan untuk mencegah ikan berenang dari di hulu ke stasiun pompa. Untuk ruang lingkup dari PE sendiri, itu ada memvalidasi konsep kanal baru yang akan mengirimkan 4.000 CFS dari HUD CA ke Delta Tengah. Sebagai bagian dari penelitian, tim ini ditugaskan untuk mengoptimalkan konsep ini dan mempertimbangkan keberpihakan alternatif yang akan memungkinkan air diambil dari sungai Sacramento ke suatu tempat antara HUD dan Walnut Grove CA. Lokasi pembuangan tidak dibatasi. Untuk tujuannya, ada pertama, tentukan kelayakan teknis dan rencana akan diusulkan termasuk dampak perikanan, merekomendasikan penjajaran yang disukai, sediakan kriteria yang relevan untuk desain dan konstruksi, sediakan kriteria yang relevan untuk operasi. Untuk secara umum, anggota tim dari tim nilai ini independen dari tim pengembangan proyek. Ini memastikan objektivitas maksimum dan mengidentifikasikan solusi alternatif. Berikut ini merupakan struktur organisasi dari sebelah kanan tuh. Dari tim VE sendiri, dari tim nilainya. Value Engineering. Untuk metodologi nilai, studi nilai ini menggunakan metodologi nilai standar internasional dan didirikan oleh SAFE International The Value Society. Value Methodology atau VM menggunakan proses 6 fase yang dilaksanakan dalam format lokal karya dengan tim multidisiplin untuk secara andal menyelesaikan fungsi yang memenuhi harapan kinerja pelanggan. Dengan proses ini, tim nilai mengidentifikasi fungsi-fungsi proyek yang penting dan cara-cara alternatif untuk mencapai fungsi-fungsi tersebut. Kemudian, memilih alternatif terbaik untuk mengembangkan menjadi solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan nilai. Berikut ini merupakan perincian biaya konstruksi untuk TDF. Dari umum sampai total bulat. Ada sipon, kanal, subtotal, outlet, stasiun pompa, dan lain-lain. Bisa dilihat. Selanjutnya untuk value engineering sendiri. Ada tahapan kerja untuk persiapan tim VE, workshopnya evaluasi pengembangan presentasi. Untuk workshop selanjutnya informasi analisis fungsi kreatif, pasca workshop persiapan pengaplikasian VE dari value engineering sendiri. Untuk hasil dari workshopnya, melalui diagram phase team, menyimpulkan bahwa misi proyek ini adalah untuk memenuhi Record of Decision atau ROD yang diberikan kepada DWR oleh Calvet. Untuk bagian dari phase diagramnya bisa dilihat, dimulai dari mid ROD sampai screen flash atau di 4.000 CFS, maintain trace passage. Itu bisa dilihat dari hallway. Phase diagram hallway. Untuk hasil workshopnya, dari fungsi dasar yang harus dipenuhi untuk memenuhi ROD adalah meningkatkan kualitas air dan minum ikan. Untuk fungsi sekundernya adalah untuk mendukung fungsi dasar termasuk mengurangi salinitas, mengurangi predasi, menghindari keterlambatan migrasi, dan mencegah cedera. Ini ada alternatif peningkatan nilai CF04, CF10, CF15, 19, 38, DF01, DF27. Untuk alternatif CF04, ini ada alihkan di HUD dan dibuka saluran ke rawa Snodgrass di McCormick Williamson Track Loss Glass. Untuk value improvement-nya menggunakan rumus value function banding resorption. Kegunaan dibanding hasil.
awalnya mengalihkan 4.000 CFS menggunakan trapesium, alternatifnya mengurangi jejak pengangkutan dan mempersingkat saluran, mengurangi penampang saluran, keuntungannya mengurangi biaya, mengurangi dampak, menghilangkan pesangon. Untuk kekurangannya, mengurangi manfaat kualitas, menghadirkan aliran ke area dengan kendala hidrologi menggunakan peralatan kanal periferal. Selanjutnya, ini ada gambar saluran tadi dari alternatif CF04 yang di kiri itu original. Selanjutnya ada alternatif dari CF04 untuk petanya seperti pada gambar. Untuk rincian biayanya seperti pada tambal berikut. Dari TDF kanal, pembuatan outlet, twin cities, dan lain-lain. Untuk alternatif CF04 ini, awalnya fasilitas memasukkan struktur outlet dengan perangkat pembuangan energi jembatan jalan. Alternatifnya 3 keberpihakan, alternatif dikembangkan alternatif ABC. Keuntungannya pengurangan biaya proyek, mengurangi dampak lingkungan dan ekonomi, meningkatkan 4.000 CF di sungai, Sacramento dari HUT ke kota. Kekurangannya, kemungkinan pengurangan manfaat untuk kualitas air ekspor, kemungkinan dampak publik yang lebih besar, kemungkinan dampak pada hidrolik kanal salib delta. Untuk biaya sebelumnya $389 juta, setelah dialternatifkan jadi $232 juta dan keuntungannya $440. Untuk gambar dari CF10 ini, petanya seperti pada gambar, yang kiri yang originalnya, desainnya, karena alternatifnya perubahannya. Berikut merupakan potongan dari typical bisection dari alternatif CF10. Ini tampak atas alternatifnya dari CF10. Berikut merupakan rincian biaya dari CF10. Bisa dilihat dari kiri itu ada mobilization, kanan total cost estimation-nya, dan lain-lain. Oke. Selanjutnya ada alternatif yang menempel lagi. Silakan di Rawa Georgia dan potongan saluran State Island ke selatan. Untuk awalnya, fasilitas memasukkan struktur outlet dengan perangkat pembuangan energi jembatan. Alternatifnya CF4000 Sacramento. Air Sungai Sacramento dipindahkan selatan, Sungai Makula ke utara. Di utara dipertemukan dengan rawa, ukuran pengalihan sama dengan konsep aslinya, struktur intake, struktur outlet. Untungannya panjang saluran 4,2 mil versus 12 mil, 2 sipon versus 3 jembatan, pompa memiliki kepala 3 bagian. Bahwa tidak diperlukan rak sampah, kualitas air berkurang, sedikit right of way lebih mahal, konstruksi sipon lebih sulit, penampiasan di sungai lebih mahal, konstruksi lebih sulit. Itu untuk kekurangannya. Untuk gambar dari alternatif CF15 sendiri bisa dilihat kiri original kan alternatif. Untuk potongan penampangnya kiri, kanan untuk biayanya CF15. Untuk CF14 silakan alihkan di beberapa lokasi tertentu. Awalnya fasilitas memasukkan struktur rotet dengan perangkat pembuangan energi jembatan. Alternatif melakukan pengalihan di beberapa lokasi yang memiliki kapasitas pengalihan gabungan sehingga 4.000 CFS. Untuk keuntungannya sendiri, saluran angkut yang pendek dan kecil kurangi atau hilangkan pemompaan, alternatif dapat dibangun bertahap. Kekurangannya, biaya O dan M yang sedikit lebih tinggi, kurangnya skala ekonomi, kemungkinan memperluas saluran yang ada, kemungkinan peningkatan kualitas air yang lebih rendah. Berikut untuk merupakan alternatif dari CF19 penjelasan sebelumnya. Untuk biayanya sendiri dari CF19, alternatif dari CF19. Berikut merupakan rumus dari value engineering-nya dan cost saving summary-nya setelah di value engineering. Untuk CF38, mohon maaf nih judulnya 04, salah, harusnya CF38. Alternatif CF38 diperluaskan kapasitas DCC dan saringan arus 12.000 CFS, perluan kapasitas di DCC dan saring arus 4.000 CFS. Untuk awalnya, fasilitas DCC yang ada penghubungan Sungai Sacramento dengan delta pusat, fasilitas pengalihan, perbaikan gerbang DCC yang ada, peningkatan kapasitas pengalihan DCC dengan penambahan gerbang tambahan di sisi utara fasilitas yang ada. Keuntungannya, perbaikan gerbang DCC meningkatkan kapasitas pengalihan DCC. Pengurangannya, meningkatkan peralihan DCC tidak diketahui memungkinkan penimbunan biaya tambahan biaya. Untuk biayanya tetap rumus value engineering tetap seperti kanan function pasteurization. Untuk bawahnya perubahan harganya. Untuk gambarnya kiri tampak atas, kanan tampak samping. Berikut untuk harga dari CF38, rinciannya bisa dilihat. Lanjut untuk DF01, layar plat vertikal di sungai. Awalnya, konsep asli melibatkan beberapa layar VEE, layar tipe bar profil vertikal berukuran 4.000 CFS dan terletak dalam saluran intake. Alternatifnya
fase penyaringan ikan yang diusulkan di sungai akan mencakup sekitar 12.000 kaki, panjangnya dengan 20 kaki tiap layar. Keuntungan ikan tidak ditangani, mereka tetap di sungai, puing-puing tetap di sungai dan melewati hilir, tidak diperlukan pengumuman bypass. Kekurangannya biaya konstruksi lebih tinggi, cover dam yang lebih besar, mungkin kan lebih banyak perawatan konstruksi di dalam sungai. Untuk gambar dari alternatif DF01 ini bisa dilihat. Lanjutan untuk DF27, sediakan rak sampah dan gorong-gorong di bawah tanggul untuk terhubung ke kepala gerbang diikuti saluran diisi oleh raya dan Bapak. Untuk awalnya konsep awal menemukan seluruh struktur intek di sisi sungai tanggul ini membutuhkan tanggul yang harus direkonstruksi untuk meningkatkan keasupan baru. Alternatifnya, untuk menjaga ukuran layar VEE tetap kecil dan melindungi stasiun pompa dari banjir, 8 gorong-gorong kotak berukuran 10 kaki kali 10 kaki di bawah tanggul baru. Keuntungannya menyimpan struktur penting di sisi kering tanggul, memenuhi persyaratan konsisten dengan desain garis aliran gorong-gorong kotak. Kekurangannya akan memerlukan persetujuan Dewan Reklamasi Negara dan Korps Insinyur seperti halnya konsep apapun. Untuk rumus value engineering seperti tadi sama. Untuk gambarnya tampak atasnya seperti ini dan tampak kanannya seperti ini. Original. Alternatifnya seperti ini. Untuk selanjutnya ada keuntungan tambahan. Keuntungan tambahan ini selain terhadap nilai, tim juga mengidentifikasi 4 saran desain ini adalah saran untuk perubahan atau klarifikasi pada dokumen proyek yang tidak memiliki dampak biaya yang dapat diidentifikasi atau diukur dan dapat ditentukan dalam ruangan lingkup lokakarya. Saran desain dari penelitian ini, satu, tim nilai mengembangkan strategi untuk mengatasi permasalahan lingkungan dalam proyek seiring dengan kemajuan pengembangan proyek. Dua, tim nilai juga mengembangkan diskusi tentang masalah ikan terkait dengan pengalihan baru di Sungai Sacramento yang akan memberikan informasi berharga kepada tim mengembangkan proyek saat mereka mulai merancang. Yang ketiga, juga terikat dengan ikan, tim nilai memberikan diskusi tentang layar ikan yang dapat membantu tim proyek dalam analisis dan keputusan mereka tentang mekanisme penyaringan. Yang keempat, ada penyaringan keprihatinan ikan juga mengarah pada diskusi tentang penanganan ikan migrasi hulu. Oke, lanjut. Untuk resolusi alternatifnya sendiri, DWH telah meninjau berbagai alternatif yang disajikan dalam laporan ini dan telah memutuskan untuk mengevaluasi lebih lanjut alternatif CF04, 10, ABC, 15, 19, 38 dengan permodalan tambahan untuk menilai dampak hidrolik dan dampak pada pengurangan salinitas. Hasil modelan ini akan dianalisis dalam studi pra-kelayakan. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengurangi jumlah alternatif yang akan dievaluasi lebih rinci dalam studi kelayakan penuh untuk fasilitas True Delta. Untuk terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya pada masa akhir penelitian tim VM menawarkan rekomendasi berikut. Satu, meskipun penyelesaian yang diusulkan oleh tim fasilitas True Delta tampaknya merupakan solusi yang dapat dilakukan untuk penyelesaian yang lebih disukai pelajaran ini dibutuhkan pembangunan kanal baru yang sangat mahal. Ada beberapa lokasi lain di mana air Sungai Sacramento dapat dialihkan yang secara substansial akan mengurangi biaya. Kedua, evaluasi lebih lanjut harus dilakukan pada pengalihan lebih banyak air di delta cross channel yang kami percaya akan memiliki dampak bersih sama pada pengurangan salinitas dengan biaya yang jauh berkurang. Selanjutnya yang ketiga, ada tim nilai mengevaluasi baik dalam saringan ikan kanal dan saringan ikan di sungai dan menyimpulkan bahwa in-river memiliki beberapa keuntungan pasti untuk ikan tetapi biayanya sangat tinggi. Oleh karena itu, kami merekomendasikan layar untuk free dalam kanal. Kami merekomendasikan bahwa jika ada saluran baru yang disediakan penghalang ikan untuk mencegah mengurangi migrasi hulu. Berikut ini merupakan anggaran yang dilakukan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada yang kurang jelas, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, bisa hubungi email saya ardhypermana.6@gmail.com. Pasti dibalas. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.